Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 8? Semoga kabar kalian sehat selalu, baik-baik aja. Termasuk keluarga kalian, semoga kabarnya baik-baik dan sehat-sehat saja. Jangan keluyuran, jangan kemana-mana, tetap di rumah saja, jaga kesehatan selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran daring kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran IPS kelas 8. Kita masuk bab terakhir, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Ini bab terakhir sebelum kita masuk PAT, oke? Jadi mohon disimak. Nah, sebelumnya kalian pernah belajar tentang di bab sebelumnya ada materi tentang perdagangan antar negara, antar daerah, dan antar pulau. Kurang lebih ini masih kaitannya, oke? Kaitannya masih nyambung. Apa? Karena Indonesia pernah dijajah, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Eropa, tidak dalam hitungan bulan, tidak dalam hitungan hari, tidak dalam hitungan tahun, tapi dalam hitungan yang mungkin cukup lama, ratusan tahun. Masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup menyedihkan. Kenapa kemudian bangsa Eropa bisa datang ke Indonesia? Nah, itu kan awal mulanya adalah berdagang, oke? Nah, tapi pada kali ini pada bab terakhir ini kita akan bahas ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang bangsa-bangsa Barat Indonesia. Apa sih alasan bangsa Eropa bisa datang ke Indonesia? Kedua, masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Bagaimana sih masyarakat Indonesia penjajahan? Apa sih kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh penjajah saat itu? Dan ketiga, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Bagaimana kemudian penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia saat itu akibat penjajahan itu menimbulkan perlawanan-perlawanan di daerah yang sifatnya kedaerahan, sifatnya lokal, tapi kemudian bisa tumbuh menjadi perlawanan yang nasional kebangsaan. Nah, itu nanti kita cari ya. Nah, untuk saat ini, untuk dalam pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang kedatangan di Indonesia. Kurang lebih ada 2 tujuan pembelajaran yang kita capai yang diharapkan dari pembelajaran dari pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menceritakan kembali latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat dengan baik. Yang kedua, mampu mendeskripsikan proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dengan baik. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat. Kemudian, bangsa Eropa ini kan letaknya di atas, Indonesia letaknya di bawah. Bagaimana kemudian yang letaknya bangsa Eropa yang ini kan kemudian mereka bisa datang, dan yang letaknya di ujung jauh kali dari bangsa Eropa. Bagaimana apa sih motivasi mereka? Apa sih yang melatar belakangi mereka bisa melakukan penjajahan? Ya, oke. Kemudian mereka bisa datang ke Indonesia. Apa yang menjadi daya tarik Indonesia saat itu mereka sehingga bangsa Eropa bisa datang jauh-jauh ke Indonesia. Ini bayangkan kan, laut semua ini. Oke. Yang pertama, alasan pertama bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah satu, kebutuhan akan rempah-rempah. Apa sih itu rempah-rempah? Rempah-rempah adalah tanaman yang punya aroma khas yang kuat. Indonesia biasanya digunakan sebagai bumbu dapur. Contohnya cengkeh, biji pala, ketumbar, lada, dan lain sebagainya. Jahe kunyit mungkin. Nah, rempah-rempah digunakan sebagai nyata. Rempah-rempah juga banyak dimanfaatkan di Eropa. Yang pertama sebagai bumbu dapur karena mempunyai cita yang khas. Nah, itu digemari oleh saat itu, digunakan oleh bangsawan-bangsawan. Rempah-rempah termasuk tanaman yang komoditas. Nah, ini hanya bisa dimanfaatkan oleh bangsawan saat itu untuk langkahnya tersebut. Nah, ini bisa mereka gunakan untuk tamunya. Sekali lagi, rempah-rempah termasuk tanaman komoditas yang langka di Eropa. Nah, ini seperti kayak sekarang BBM lah gitu. Jadi dulu rempah-rempah termasuk banyak dibutuhkan dan harganya langka. Kedua, rempah-rempah dimanfaatkan untuk
mengawetkan daging. Seperti yang kita ketahui, Eropa mengalami 4 musim, salah satunya adalah musim dingin. Ketika musim dingin, kebiasaan bangsa Eropa saat itu adalah mereka akan menimbun makanan, salah satunya adalah daging. Nah, itu bisa mengawetkan daging. Nah, ketiga, rempah-rempah tidak dapat tumbuh di Eropa. Jadi, kebutuhan rempah-rempah ini salah satunya rempah-rempah tidak dapat tumbuh di Eropa. Eropa mempunyai 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Nah, keempat musim ini membuat Eropa tidak banyak tumbuhan yang bisa tumbuh di Eropa, terbatas. Tumbuhan yang dapat tumbuh di Eropa terbatas, tidak seperti Indonesia yang hanya mengalami 2 musim. Oke, jadi termasuk langka ini yang buat rempah-rempah langka di sana, karena mereka tidak bisa produksi atau menumbuh langsung rempah-rempah, mereka harus impor. Dan keempat, harga rempah-rempah mahal. Nah, ini mahalnya kenapa? Karena proses distribusi yang panjang. Oke, teman-teman bisa lihat ini jalur perdagangan rempah-rempah. Nah, kalau dari India itu dijual ke Maka, nah sama pedagang Asia terus dijual ke India. Di India akan dibawa ke tanah Arabia nih. Nah, jalur perdagangannya ke sini terus ke Konstantinopel. Dari Konstantinopel nanti akan dibawa oleh pedagang-pedagang Eropa untuk dijual lagi di Eropa. Oke. Nah, ini jalur perdagangannya nih. Dari Malaka dijual di India dibawa ke oleh pedagang-pedagang Asia dijual di daerah sekitar Arabia. Nah, sama pedagang-pedagang Arab dijual lagi di Konstantinopel. Nah, sama Konstantinopel dijual lagi jual ke pedagang Eropa, sama pedagang Eropa dijual ke Eropa kembali. Ini kan panjang. Dari A, dan misalkan A jual harganya 1.000, dijual ke B beli harganya 2.000, dijual lagi ke si C beli harganya 3.000. Nah, terus naik karena mereka sama-sama menginginkan keuntungan. Nah, semakin banyak tangan, maka harganya akan semakin mahal karena banyak tangan, mereka sama-sama pengen untung. Nah, kedua, Konstantinopel jatuh, Eropa mulai kesulitan memperoleh rempah-rempah. Nah, kalau teman-teman lihat, ini perdagangan rempah. Ini jalur perdagangan rempah-rempah, lihat. Nah, waktu itu saat itu kondisinya berkaitan dengan perang salib. Jadi saat itu memang sedang gencar-gencarnya perang salib. Nah, saat itu Konstantinopel jatuh di Turki Utsmani. Antara Eropa dengan Arab saat itu sedang bermusuhan karena perang salib. Nah, Konstantinopel jatuh di tangan Turki Utsmani. Otomatis jalur perdagangan putus karena Eropa sudah tidak bisa lewat sini karena sudah diblokade oleh Turki Utsmani. Jadi ini wilayah Turki Utsmani. Nah, Eropa sudah tidak bisa lewat sini. Otomatis rempah-rempah sudah susah diperoleh. Jadi semakin langka saja dan semakin mahal saat itu. Oke. Eropa. Oke. Nah, terus keduanya alasan kedua lagi. Apa sih 3G itu? Bukan sinyal handphone ya. Nah, 3G itu adalah satu, gold. Yang kedua, glory. Dan ketiga adalah gospel. Gold, glory, gospel. Gold adalah memburu kekayaan, glory artinya memburu kejayaan, gospel menyebarkan tugas yang mulia. Gold, jadi saat itu di Eropa berkembang yang namanya merkantilisme. Apa sih merkantilisme? Jadi negara dianggap maju, negara dianggap jaya, negara dianggap mempunyai cadangan emas yang banyak, aset emas berdagang. Nah, salah satunya adalah berdagang rempah-rempah, karena rempah-rempah termasuk komoditas yang mahal. Jadi kalau misalnya dia bisa berhasil menjual, dia akan dapat untung yang banyak. Ini gimana caranya mereka bersaing, atau sedang bersaing untuk menjadi negara nomor 1. Ya, salah satunya adalah ketika bangsa Eropa yang datang ke Indonesia adalah Portugis pertama kali. Terus kemudian disusul oleh Spanyol, Inggris, dan Belanda. Itu menggambarkan bagaimana kemudian bangsa tidak mau kalah bangsa-bangsa dengan negara-negara lain. Gospel ini berkaitan dengan perang salib yang terjadi saat itu. Bangsa Eropa saat itu berkewajiban untuk ajaran agama, merasa mengemban tugas yang mulia. Yang ketiga, alasan kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah satu. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sebelumnya saat itu Eropa mengalami yang namanya Dark Age atau masa kegelapan. Terus kemudian beralih menjadi masa periode Renaissance, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat saat itu. Saat itu Eropa berhasil menemukan kapal layar yang besar. Sebelumnya kan
mereka menggunakan kapal dayung, kapal yang masih menggunakan tenaga manusia. Kalau kapal layar itu kan menggunakan tenaga angin. Bisa dibayangkan dari Eropa atas kemudian Indonesia menggunakan tenaga manusia, nggak pegel kan. Nah, makanya kemudian dengan adanya yang akan mereka merasa terbantu dan ini lebih untuk samudera. Yang kedua adalah penemuan kompas. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau teman-teman main ke pernah naik kapal di tengah laut, nah itu kan sepanjang mata kita memandang itu kan laut semua. Kita tidak tahu barat, mana timur, mana utara, mana selatan, kecuali lihat rasi bintang. Tapi kan kalau rasi bintang itu kan terbatas, tergantung baca. Makanya dengan ini sangat membantu mereka sekali. Terus kemudian peredaran sini ini ada foto-foto, ada Isaac Newton, ada Galileo Galilei, ada Nicolaus Copernicus. Nah, kalian bisa cari tahu sendiri siapa mereka, apa penemuan mereka. Intinya mereka ilmuwan. Nah, saat itu sedang berkembang tren ilmu pengetahuan, yaitu dengan tandanya munculnya para ilmuwan. Otomatis itu juga mempengaruhi budaya masyarakat. Mereka kalau ilmu pengetahuan itu kan merangsang berpikir. Jadi mereka kayak timbul rasa ingin tahu, timbul rasa penasaran, ada di lautan ini ada apa sih? Karena mereka selama ini mendapatkan rempah-rempah ya dari pedagang Asia gitu. Mereka tidak tahu gimana sih penghasil rempah-rempah. Mereka cuma tahu doang. Tahu nih adanya di timur. Mereka jadi penasaran. Gimana nih cara nyari mereka? Gimana cara nyari daerah penghasil rempah-rempah? Rasa penasaran mereka itu, rasa ingin tahu mereka itu yang besar itu hingga mereka mengarungi samudera yang luas untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah sehingga mereka bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Nah, keempat, revolusi industri. Kalau revolusi, kita bicara revolusi akan tahu perubahan, dan kalau bicara tentang proses produksi. Nah, kalau revolusi industri ini terjadi di Eropa saat itu, salah satunya di Inggris. Nah, apa sih maksudnya industri adalah proses produksi yang semula menggunakan tenaga manusia dan hewan itu beralih menggunakan tenaga mesin. Ini contohnya adalah kalau teman-teman jahit baju pakai pakai jarum, itu kan mungkin bikin satu baju misalnya bisa dalam sebulan bisa menghasilkan 2-3 baju. Tapi kalau teman-teman pakai mesin jahit itu bisa menghasilkan 2 atau 3 kali lipat. Oke. Nah, makanya kemudian jadi kan produksi akan lebih banyak. Nah, bangsa Eropa saat itu karena adanya revolusi industri, barang yang produksi kan otomatis butuh dijual. Nah, makanya bangsa Eropa mencari daerah pemasaran untuk menjual barang-barang produksi di luar negeri Eropa. Mereka juga mencari bahan baku dan mencari rempah-rempah. Karena gimana caranya kan rempah-rempah jual di sini itu kan harganya mahal. Di Eropa ini kan harganya mahal. Dan caranya mereka berpikir saya nemu daerah penghasil rempah-rempah yang langsung biar saya lebih murah dan saya bisa jual dengan harga yang lebih mahal. Gitu. Jadi bukan sebagai pembeli lagi, mereka berpikir gimana caranya saya bisa jual bukan beli lagi. Saya bisa jual sendiri. Nah, ini berkaitan dengan teori merkantilisme itu, gimana caranya mereka menghasilkan kekayaan dari keuntungan berdagang. Nah, komoditas rempah-rempah saat itu adalah komoditas yang sangat mahal, sangat mewah sekali. Nah, makanya mereka gimana caranya bisa menekan biaya produksi atau menekan harga jual. Jadi mereka bisa dapat barang murah untuk mereka jual dengan harga yang lebih mahal. Itulah motivasi mereka saat itu. Ya, ini sesi 1 saya akhiri karena kurang lebih di sini waktu kurang lebih 15 menit. Jadi cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut sesi 2 yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat Indonesia. Siapa aja bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia karena bangsa Eropa banyak. Oke, nanti kita akan bahas sebentar sekilas. Oke, saya tutup. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.